dudukkan perkara yang sesungguhnya, maka dialah antikristus. Kalau saya pribadi dan juga sebagai muslim, Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Bagaimana menurut saudara John? Silakan. Oke, begini ya Juma. Coba kamu di-mute dulu Juma. Nanti kamu, birahi kamu muncul, kamu potong saya dalam diskusi. Di-mute dulu Juma. Biar enak, jadi diskusinya kita satu-satu. Udah lanjut Tante Om, lanjut. Ya udah, kamu jangan potong ya. Jadi gini. Iya Tante Om, lanjut. Diskusi. Ya kamu Mbak Juma jangan potong-potong terus dong Mbak Juma. Kamu nggak pantas kamu jadi Bang Hussein Mbak Juma. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Lanjut. Iya begini ya, karena dia adalah, Kristus itu adalah Mesias yang diurapi hakikatnya. Karena apa? Dialah Allah yang menjadi manusia. Sehingga pengurapan itu harus datang dari Allah, bukan dari manusia. Itu satu pemahaman dalam kekristenan tentang Kristus. Karena Kristus itu Tuhan. Bukan seperti yang kamu pahami dengan Yahudi bahwa itu raja atau nabi atau apa. Itu betul pengurapannya lewat minyak dan segala sesuatu yang sifatnya ritual manusia. Tapi Yesus ini adalah Kristus Tuhan. Jadi pengurapan itu bukan lewat manusia, tapi harus dengan Allah yang mengurapi dia. Karena dia Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Itu yang harus dipahami pengertian Kristus. Walaupun arti di sana adalah orang atau yang diurapi atau Mesias yang diurapi. Nah itu sama artinya, tapi bukan berarti kamu menyamaratakan bahwa pengertiannya itu seperti raja zaman raja Yahudi dahulu seperti Daud dan Salomo dan segala macam itu diurapi itu dengan minyak dan segala macam, itu ritual untuk kemanusiaan. Nah itu harus dibedakan bahwa Yesus ini bukan kemanusiaannya dia yang diurapi, tetapi dia Tuhan. Makanya ini berbeda pemahaman Kristus yang diurapi ini dengan Yahudi dalam Raja Daud diurapi. Itu sangat jauh berbeda pemahamannya. Tidak boleh dicampur aduk di situ. Kalau dicampur aduk ya seperti kamu itu pemahamannya jadi ngawur. Ya, lalu di sini kita kekristenan ini kan melihat Yesus sebagai Tuhan yang diurapi. Nah inilah dia Mesias yang diurapi, itu adalah Tuhan. Makanya di dalam Lukas 2 ayat 11 sudah mengatakan, hari ini bagimu terlahir juru selamat Kristus Tuhan. Makanya di situ Kristus Tuhan. Karena kaidah di saat dalam tata bahasa Indonesia berarti Kristus itu adalah Allah, Tuhan. Artinya itu karena di tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena pokok kalimat dijelaskan oleh anak kalimat. Itu menjelaskan ketika kalimat pokoknya di depan, yaitu Kristus, itu Tuhan. Nah, lahir di kota Daud. Itu ya, jadi pengertian Kristus itu adalah Mesias yang diurapi Tuhan. Ya, gitu. Silakanlah. Oke, baik. Jadi teman-teman kita dengarkan tadi bagaimana Saudara Jones menyimpulkan Kristus adalah Mesias. Mesias itu kan bahasa Ibrani itu ya kan ya. Jadi ada kelucuan di situ memang. Kristus adalah Kristus yang diurapi Tuhan. Bagaimana itu definisinya? Kristus adalah Kristus yang diurapi Tuhan. Jadi loncatan berpikir memang menjadi harus tumpul kalau menjadi Kristen. Yang kita bahas ini Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Maka data pembanding literasi yang Anda gunakan dalam Lukas 2:11, kalau Anda menggunakan akal sehat, jelas di situ, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ketika Anda mengatakan dengan bersusah payah, melilit lidah, Kristus adalah Mesias, Kristus adalah Mesias. Lah, hanya orang gereja yang bisa kau tipu dengan pola kayak begitu. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, titik. Dia adalah manusia yang diurapi. Makanya di sungai Yordan yang turun ke sungai itu manusia. Karena memang manusia. Kristus itu memang manusia. Kalau Anda mengatakan Kristus adalah Tuhan Allah yang jadi manusia, itu ilmu dari mana? Gak ada Tuhan jadi manusia, gak ada. Kecuali ilmu yang dibawa oleh Paulus, Filipi 2 nomor 6, nomor 7.
7 nomor 8. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas Yesus yang adalah Kristus. Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Titik. Kalau ada yang beranggapan Yesus itu Tuhan, berarti dia antikristus. Kristus kok Tuhan? Kristus itu manusia yang diurapi, makanya disebut Kristus atau Mesia. Mazmur 22 misalnya, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya, Nabi Daud. Jadi Mesias adalah orang yang diurapi. Konsep Mesias itu tidak didatangkan dari Roma. Konsep Mesias atau orang yang diurapi itu dari Yahudi. Yesus orang Yahudi, maka polanya harus berdasarkan asas Yahudi, bukan asas Roma. Kalau Roma, Tuhan yang turun jadi manusia lalu diurapi oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengurapi Tuhan. Itu lelucon. Jadi saya simpulkan juga nih kepada saudara. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Siapa manusia ini? Yesus. Kenapa dia lahir? Karena dia manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi nggak mungkin lahir. Kalau ada yang menuhankan manusia yang lahir, berarti dia antikristus, anti terhadap Yesus. Karena Yesus hanya manusia. Kalau dituhankan berarti anti terhadap kemesiasannya. Maka yang disebut Kristen adalah antikristus. Artinya Kristen ini anti terhadap kemesiasannya Yesus. Kristen ini mau Kristus itu menjadi Tuhan. Nah, jadi jangan bawa Yesus. Yang menjadi Tuhan itu adalah yang keluar dari kubur. Itu berbeda. Silakan. Oke. Sebentar Pak Jono tahan. Saya mau sapa dulu yang baru bergabung Kak Sarah. Assalamualaikum. Bang Luihak ini Kristen atau Islam bro? Selamat siang. Selamat siang. Halo Bro Luihak. Kalau nggak dibawa aja ya. Silakan Bang Jones, silakan. Ya, ya. Oke, terima kasih. Gini ya Bang Juma. Tadi saya udah bilang ya bahwa kalau kamu lihat dari kaidah tata bahasanya tidak masuk kamu bicara seperti itu. Kamu kan belajar tata bahasa Indonesia. Bagaimana pokok kalimat dan anak kalimat. Menerangkan itu kamu harus tahu. Kaidah itu kamu jangan mempermalukan diri kamu di anak buah kamu di sini. Lukas 2 itu ayat 11 tidak begitu cara berceritanya secara kaidah tata bahasa Indonesia. Karena di situ pokok kalimatnya Kristus. Tuhan itu menerangkan tentang Kristus itu. Artinya Kristus itu adalah Tuhan. Kamu tidak bisa menerangkan tentang Kristus itu. Artinya Kristus itu adalah Tuhan. Gimana nih Bob? Ada dulu dong host. Doubling itu. Kopi pai. Selamat bergabung, selamat siang. Kristen atau Islam? Di mute dulu bro ya. Mengganggu iya, lanjut Pak Jones, lanjut. Ya sorry ya. Jadi iya Juma ya. Jadi Bang Juma. Jadi itu salah dalam kaidah tata bahasa Indonesia. Kamu mengartikannya bahwa manusia yang diurapi Tuhan. Tidak begitu. Kaidah tata bahasa Indonesia kamu menabrak itu kaidah tata bahasa Indonesia. Karena tata bahasa Indonesia dia menerangkan anak kalimat, menerangkan pokok kalimat di depannya. Artinya di situ Kristus memang betul di arti Kristus itu adalah manusia atau Mesias yang diurapi, tetapi itu artinya Tuhan. Itu ya. Nggak bisa kamu goreng di situ tata bahasa Indonesianya nggak masuk. Kita kan belajar semua. Kecuali kamu tidak belajar dan kamu mempertontonkan kaidah yang tidak lazim dalam tata bahasa Indonesia. Ya itu saya angkat tangan, itu udah ya sulit lah kalau dasar kamu sudah salah, terus kamu bangun dengan kesalahan itu terus ke depan dan menyalah-nyalakan Kristen gitu. Nah itu udah salah sudah, karena dasar itu udah salah. Dasarnya itu kaidah tata bahasa Indonesianya Kristus itu Tuhan, bukan diurapi. Yang kan juga nggak ada istilah yang kamu namakan itu tadi yang diurapi Tuhan. Nggak ada, teks itu tidak berbunyi itu. Teks itu hanya berbunyi Kristus, Tuhan. Artinya Tuhan Kristus ini adalah Tuhan. Karena Tuhan itu anak kalimat, menerangkan pokok kalimat di depannya. Siapa pokok kalimat di depannya itu? Itu kaidah tata bahasa Indonesia cuma ya. Itu kamu harus paham itu dulu. Jadi Kristus ini adalah Tuhan. Lalu Kristen antikristus itu kan lucu kalau dibilang kita antikristus. Padahal kita Kristen itu adalah pengikut Kristus Yesus. Lah kita pengikut Kristus Yesus masa dibilang antikristus? Itu kan itu paradoks itu dalam berpikir kita. Iya kan?
Nah, ndak usah itu secara normatifnya kamu sudah melanggar lagi. Tidak mungkin satu Kristen itu pengikut Yesus Kristus, tapi kita anti Kristus, anti Yesus Kristus. Itu tidak masuk cara berpikir seperti itu. Ya, saya kira jadi jelas Kristen itu tidak anti Kristen, tidak anti Kristus. Saya kira itulah saya perlu jelaskan buat teman-teman biar duduk masalahnya clear ya, nggak kesana kemari gitu. Kita lihat juga dari sisi tata bahasa yang betul dari bahasa Indonesia. Tadi kalau soal Mesias bahasa Ibrani, memang itu kan linguistik itu memang terkandung semua. Karena kan di sini ini Yahudi ini kan dalam penjajahan Romawi. Satu, Yesus memang orang Yahudi. Dia mau tidak mau dia dilahirkan oleh Yahudi, dia berbahasa ya bahasa Ibrani, bahasa Arabaik, dan bahasa Yunani. 3 bahasa dia bisa kuasai. Oke, cukup Pak Jonas ya. Silakan Bang Zuma. Silakan. Iya, jadi seorang antikristus akan memutarbalikkan kebenaran. Jadi kesalahan itu dianggapnya sebuah kebenaran dan kebenaran diputarbalikkan seakan-akan adalah sebuah kesalahan. Maka bisanya hanya melilit lidah untuk menipu diri sendiri. Tapi orang yang berakal sehat, orang yang belajar tidak akan mungkin mudah ditipu. Kalau kita berbicara mengenai bahasa apapun, baik itu bahasa Yunani kah, bahasa Ibrani kah, bahasa Yunani kah, akan mengantarkan manusia yang paham bahwa yang lahir ini bukan Tuhan. Pada hari ini telah lahir. Lahir ini siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi rupanya lahir. Lahir dari rahim manusia. Bukan. Maka baik bahasa, makna bahasa, harus kemudian rasa bahasa itu berujuk kepada makna yang sesungguhnya. Oti, ECT, kemudian humin, semerom, soket, dan seterusnya. Jadi ketika kita berbicara Kristus Kurios, Kristus ini adalah orang yang diurapi. Dia adalah Tuhan di kota Daud, bukan Theos. Original teksnya itu harus jadi rujukan dulu. Jangan konsep doktrin yang kita bawa. Estin Christos Kurios. Apa itu maksudnya? Juru selamat yang lahir, orang yang diurapi. Tuhan, bukan Theos, bukan dewa, bukan Tuhan, tapi Tuhan di kota Daud. Jadi mau lari kemana? Kristus adalah Tuhan, salah besar. Kristus adalah Tuhan, itu baru benar. Original teksnya tidak mengatakan Theos, original teksnya mengatakan Kurios. Kurios itu bukan Tuhan. Halo, Kurios Assalamualaikum semuanya. Aduh, ini saya minta teman-teman ya, jangan ini ketika Bang Zuma bicara atau Pak Jonas bicara, jangan mengganggu dulu. Saya minta biar diskusinya ini berjalan dengan rapi gitu ya. Saya minta seperti itu teman-teman, maaf. Lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi Kurios itu mau dilarikan kemanapun, itu bukan God. Tetapi dia Tuhan, Lord. Jangan dirubah makna itu. Jangan perkosa bahasa. Jadi Kristus ini adalah level tertingginya Tuhan. Dia manusia, yang lahir manusia. Yang Kristus manusia. Tidak ada Tuhannya Yahudi bergelar Kristus, nggak ada. Tidak ada Tuhannya Yahudi itu bergelar Mesia. Tidak ada. Jadi pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk menyesatkan Kristen dan orang lain dengan menggunakan kata Tuhan. Padahal kata Tuhan kalau orang Indonesia itu berarti pencipta langit dan bumi. Masa iya pencipta langit dan bumi lahir dari manusia? Maka dengan berdialog dengan orang Islam yang paham Bible, mengajarkan orang Kristen ini untuk memanusiakan orang Kristen ini supaya tidak menjadi manusia separuh manusia. Hari ini telah lahir. Apa iya yang lahir ini pencipta langit dan bumi? Oh ternyata bukan. Yang lahir ini adalah manusia yang diberi kedudukan sebagai Mesias, orang yang diurapi Tuhan. Jangan digiring manusia kepada kesesatan. Maka orang yang memaksakan manusia yang lahir menjadi Tuhan itu adalah antikristus.
Meskipun Kristen itu sendiri artinya antikristus, tetapi itu memiliki makna tersendiri. Kristus yang dimaksud oleh Kristen adalah makhluk yang mengaku akulah dia, yang justru diminta oleh Yesus agar waspada kepada makhluk tersebut. Ketika ada makhluk mengaku akulah dia, jangan kau percaya. Itu adalah penyesat. Sementara yang disalibkan ini adalah makhluk yang mengaku akulah dia. Itulah yang disembah Kristen. Makhluk yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah makhluk yang mengaku akulah dia. Sang penyesat tersebut yang Yesus nubuatkan. Tapi kita tidak sedang berada di situ. Antikristus akan terpenjara dengan konsep akulah dia ini. Makanya orang-orang Kristen termasuk saudara Jones itu memaksakan pemahaman bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia menginginkan kita menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. Saya simpulkan, siapapun di atas muka bumi ini yang keluar dari kaidah bahasa, rasa bahasa, konsep keyakinan dari ajaran Yesus bahwa Kristus adalah Tuhan, itulah antikristusnya. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah dilahirkan manusia, dan dia bukan makhluk. Yesus sendiri yang dilahirkan menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen memaksakan Kristus adalah Tuhan, itulah antikristusnya. Enggak usah lama-lama, enggak usah buru-buru, enggak usah terlalu jauh kita mencari siapa antikristus. Silakan. Ini ya, tadi sudah saya jelaskan dalam kaidah tata bahasa Indonesia bahwa Kristus itu jelas di situ dalam kaidah tata bahasa kalimatnya, ayat itu menyatakan Kristus itu Tuhan. Saya tidak menggoreng apa-apa. Tapi kita mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia. Ya kan? Harusnya kita kan berdiskusi mengikuti keilmuan atau kepengetahuan yang kita ketahui. Ya minimal tata bahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Setidaknya itu. Karena kalau kita membahas Alkitab, dia pakai bahasa Indonesia kok diterjemahkan oleh LAI. Lalu kalau LAI sudah menerjemahkan dengan tepat bahwa Kristus itu adalah Tuhan, lalu saya harus mengikuti Zuma. Lah ini gimana coba? Saya beragama Zuma aja kalau kayak gitu. Karena kita mengikuti apa yang di luar LAI. LAI sudah terjemahkan dari teks aslinya betul bahwa itu Tuhan. Lalu saya ikutin siapa? Kalau misalnya kamu bilang ini salah LAI, terus kamu lebih benar, lebih pintar dari LAI. Itu kan ngaco. Jelas itu pengawuran itu. Jelas itu secara logika dasar kita itu ngawur. Kamu nggak paham kok tentang Alkitab. Kok kamu menerjemahkan sendiri dan memaksa orang lain mengikuti terjemahan kamu. Ya enggak mungkin lah orang lain ngikutin kamu. Sesat lah. Nah makanya saya bilang tadi, enggak bisa digoreng ke sana gitu loh. Bahwa LAI sudah menerjemahkan dengan tepat kata kurios itu. Dan disandangkan kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena memang pada posisi-posisi tertentu, kurios itu bisa dikatakan sebagai Tuhan. Memang dia maknanya bisa dua. Karena dia adalah bisa dikatakan Tuhan segala Tuhan. Atau penguasa segala penguasa. Tuhan itu kan penguasa. Nah itulah dia. Jadi arti dari kata kurios itu yang kita harus pahami dulu. Jangan kita bawa, kita nggak memahami dan kita paksakan. Seakan-akan orang yang menerjemahkan salah. Lalu kita suruh mengikuti dia. Lagi ini gimana? Kitab yang kita pegang ini agama apa artinya iman kami dari LAI yang sudah membawakan Alkitab itu. Kalau kita mengikuti orang lain ya kita yang sesat. Nah antikristen ini, Kristen dan antikristus ini kan dimaksudkan di pada Yohanes 2 ayat 2 Yohanes 1 ayat 7. Yang dimaksudkan ini kan itu sebenarnya itu. Karena apa? Di situ adalah menyatakan siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang menjadi manusia itu adalah sesat. Itu adalah antikristus. Di situ dinyatakan di ayat itu. Artinya di situ makanya saya bilang tadi, pengertian ayat itu adalah makanya digunakan kosakata lengkap Yesus Kristus. Karena di situ pengertiannya Yesus Tuhan. Siapa yang jadi pengertiannya nih? Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan datang menjadi manusia, kamu sesat, kamu antikristus. Nah, itu yang dimaksud dari Kristen ini antikristus. Memang ada di dalam Kristen yang tidak mengakui bahwa Yesus itu, saya tidak mengelak ya bahwa Yesus itu Kristus itu Tuhan datang menjadi manusia dan dia menolak menjadi manusia. Ada. Ya saya mungkin Bang Juma tahulah Kristen yang mana itu, saya yakin tahu. Nah emang ada, saya tidak bisa mengelak itu. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini ketika kamu bicara dengan saya Tritunggal. Kita mempercayai Yesus itu datang, Allah itu datang menjadi manusia. Sesuai teks yang ada di ayat Alkitab dijelaskan. 1
Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Inilah dia sang firman menjadi manusia. Ketika sang firman itu adalah Allah menjadi manusia, dia tetap Tuhan dan Allah. Karena dia Allah yang menjadi manusia kok. Tidak mungkin dia menjadi manusia biasa sama seperti kita. Itu suatu tidak mungkin. Bahkan kalau secara logika kamu lihat, kelahiran dia saja sudah extraordinary. Ya, sudah sesuatu yang khusus. Kelahiran dia tidak sama dengan kita. Dia hadir tanpa bapak biologis. Coba dibayangkan. Nah, itu kan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Nah, itu sudah kita ketahui bahwa itu membedakan kita dengan Yesus. Hadir aja karena memang dia Allah. Kalau dia hadirnya sama dengan kita, dia bukan Allah. Hadirnya sama dengan Bang Juma, dengan saya sama. Enggak, dia hadirnya berbeda. Tetapi entitas dia ketika hadir sama dengan kita, dia manusia. Makanya dijelaskan. Kita kira itu penjelasan saya. Lanjut, silakan. Itu Pak Jones ya, oke. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi di awal saudara menyalah-nyalakan saya. Seakan-akan saya ini menyalahi tata bahasa Indonesia. Apesnya, Anda menilai saya berdasarkan buku Bible. Kalau Anda ini adalah orang terpelajar, Saudara Jones, Anda harus menyalahkan Lai, bukan menyalahkan Bang Zuma. Lai itu yang keliru. Ketika bahasa Inggris atau bahasa Yunani atau bahasa Belanda atau bahasa Ibrani masuk ke bahasa Indonesia untuk kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jangan tabrak tatanan EYD bahasa Indonesia, jangan. Tapi Bible tidak peduli dengan itu. Inti tujuan daripada lembaga Bible Indonesia adalah bagaimana bisa memenjarakan orang supaya bisa tersesat dengan kaidah bahasa yang dia punya. Jangan salahkan saya. Tata bahasa Indonesia itu sudah benar. Lembaga Bible Indonesia inilah yang kuclok. Makanya boleh lembaga Lai itu lembaga apa itu ya lucunya, lupa ayat Injil, cocok kayaknya. Kalau Anda melihat secara ilmu bahasa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Lawang jangan diterjemahkan Tuhan. Karena Kristus itu mau hantar ke bahasa manapun artinya manusia. Lawang sudah diantar kok dengan bahasa pengantar. Hari ini telah lahir. Kalau lahir itu apa? Tuhan atau manusia? Ya manusia, Cak Ayu. Lalu Kristus itu sendiri juga adalah manusia. Jadi 3 komponen yang ditabrak oleh lembaga lupa ayat Injil. Yang pertama, lahir. Lahir itu manusia. Yang kedua, Kristus. Kristus itu manusia. Yang ketiga adalah kurios. Kurios itu juga adalah manusia. Manusia. Tapi diajarkan kepada orang-orang kuclo sebagai Tuhan. Ini lelucon. Ini penyesatan yang terjadi secara terstruktur, masif dan terencana. Dan kalian memperbodoh diri. Yang lahir itu manusia. Yang bergelar Kristus itu juga manusia. Yang kurios itu juga adalah manusia. Lari yang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalian telah disesatkan oleh makhluk yang mengatakan akulah dia. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku Yesus Kristus dan berkata akulah dia. Nah, yang disalib ini mengaku akulah dia. Makanya dia disalib. Setelah disalib dia mati, bangkit hari ketiga, menyesatkan kalian kemudian. Posisi saya di sini hanya untuk menjelaskan, mengarahkan dan bahkan mengajarkan kalian bahasa Indonesia. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir. Lahir itu apa? Keadaan di mana makhluk keluar dari rahim ibunya atau keluar dari cangkang telur. Jadi yang lahir ini manusia di kota Daud. Makanya setelah manusia ini lahir, apa yang dilakukan? Nenen, makan, sunat, tidur, ketakutan. Dia terikat oleh ruang dan waktu sebagai manusia karena memang dia lahir manusia. Kemudian saudara membawa data 2 Yohanes 1 nomor 7. Itulah Paulus. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunaninya adalah planos. Planos artinya pembohong, penipu.
penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya dan itulah antikristusnya alias setannya. Coba tanya Paulus, Paulus, ya paman, kau terima Injil dari mana? Dari Yesus Kristus. Manusia atau bukan? Bukan. Anda baca surat Paulus Galatia 1 nomor 1 dan juga nomor 11 nomor 12 yang aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti dia mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Dalil 2 Yohanes 1 nomor 7 kena tepat sekali di jidatnya Paulus tuh. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Paulus mengatakan Yesus Kristus datang kepadaku bukan sebagai manusia, tetapi sebagai Yesus Kristus. Nah, berarti dia penyesat. Anda membawa dalil itu. Nah sekarang, kalau Anda lihat terkait dengan antikristus, kita lihat di dalam 1 Yohanes misalnya, Yohanes 2, 1 Yohanes 2 misalnya, dikatakan begini. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, hari ini Saudara Jones, Anda mengatakan Yesus itu Kristus, tapi Anda sangkal. Kenapa? Karena Anda menganggap Yesus Tuhan. Sama seperti ketika Anda menganggap Pak Bom itu adalah Polri. Anda mengatakan Pak Bom adalah polisi. Tetapi Anda mengimani Pak Bom itu sebagai apa? Sebagai anak SD. Berarti Anda menipu diri Anda sendiri. Anda mengatakan Pak Bom itu adalah polisi. Tetapi Anda mengimaninya dia adalah anak SD baru kelas 6. Bagaimana mungkin anak SD kelas 6 adalah polisi? Nggak mungkin. Inilah yang terjadi pada saudara. Anda mengatakan dengan mulut saudara Yesus itu adalah Kristus. Yaitu manusia yang diurapi Tuhannya. Tetapi dalam implementasi keagamaan Anda malah menuhankannya. Berarti Anda ini anti terhadap kekristusan yang ada pada Yesus. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Kristus mustahil menuhankan Yesus. Anda mengatakan dia Kristus, teori, prakteknya Anda menuhankan. Berarti Anda adalah anti Yesus alias anti Kristus. Saya berharap Anda masih bisa menggunakan akal Anda dan mudah-mudahan tidak bocor halus seperti kemarin-kemarin. Sekali lagi kesimpulan, 10 detik. Siapapun di atas muka bumi ini yang menyembah Kristus, dia sedang menyembah setan. Karena hanya setanlah yang ingin menyamakan dirinya dengan Yesus dan mengaku-ngaku Yesus dan ingin menyamai Tuhan dan ingin disembah. Ingat, Yesus berkata waspadalah kepada Kristus palsu. Kristen adalah pengikut Kristus tapi palsu. Kenapa? Kristus yang disembah oleh Kristen adalah Kristus Tuhan. Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Kristus manusia yang diurapi Tuhan. Silakan. Gini ya Bang Juma, justru Anda yang membawa nalar yang tidak tepat di sini. Tadi saya sudah katakan secara kaidah tata bahasa Indonesianya jelas ya Kristus itu adalah Tuhan. Masih aja Anda paksakan bahwa itu salah. Itu nalar Anda dalam pengetahuan tata bahasanya sangat grounded itu. Salah di situ. Karena memang jelas itu secara kaidah tata bahasa Indonesia, anak kalimat menerangkan pokok kalimat di depannya. Kamu perhatikan itu koma di situ. Nah, itu kamu nggak ngerti di situ. Nah, jadi jelas di situ bahwa Kristus itu Tuhan. Nah, jadi kalau kita menyembah Tuhan ya jelas menyembah Kristus ya benar kita menyembah Kristus, pengikut Yesus harus menyembah Yesus Kristus karena dia Tuhan. Makanya ayat di 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan Yesus Kristus lengkap di situ. Karena di situ menyatakan siapa yang tidak percaya Yesus Tuhan datang menjadi manusia, itu kamu anti Kristus, anti Yesus itu. Karena memang Yesus datang menjadi manusia. Allah itu datang menjadi manusia ya. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Nah, di sini yang saya kira pemahaman Anda yang keliru. Lalu Anda membawa lagi bahwa kurios itu bukan Tuhan. Itu juga lucu. Kurios itu memang artinya Tuhan dan Tuan bisa. Karena itu juga memang perkembangan bahasa dalam terjemahan. Kalau misalnya LAI masih menggunakan kata di awal junjungan atau Tuan, itu jadi salah kaprah dalam penerjemahan.
Karena itu kita sudah ketemu kata Tuhan. Ini kan berjenjang, penemuan kata ini berjenjang, itu kamu tidak sadari. Waktu dulu itu diterjemahkan dengan junjungan, berikutnya diterjemahkan dengan Tuhan. Nah ketika ketemu kata Tuhan ya diterjemahkan dengan kata yang lebih tepat. Tidak mungkin kita menggunakan kata yang di belakang yang sudah tidak relevan lagi digunakan. Tidak mungkin, itu logikanya jangan salah di situ. Ya, jadi pasti dia akan menggunakan sesuatu ya, pemahaman yang terbaru, up to date. Pemahaman terbarunya apa? Tuhan. Ya memang Tuhan harus dipakainya. Sehingga memang itu match antara apa yang dimaksud dengan tulisan asli dengan terjemahan kamu. Nah, bisa apple to apple tuh, bisa sama dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Itu loh. Nah ini harus dipahami cara linguistik seperti ini. Nggak bisa kita gara-gara kita mau menjatuhkan iman lain, kita tabrak nalar kita, malah justru kita jadi grounded gitu nalar kita. Kalau kamu tabrak seperti itu, padahal tidak seperti itu, kan nggak boleh. Ya, saya kira saya coba menjelaskan ini untuk Anda lebih paham bagaimana kata kurios itu menjadi, dan dia bergerak menjadi dinamis menjadi Tuhan. Kata itu pergerakan masanya, ya pergerakan masa waktu ya. Di sini masa waktunya itu bergerak sehingga menjadi kata Tuhan. Itu harus dipahami. Karena memang itulah kata yang tepat untuk disandingkan kata kurios. Begitu juga Lord. Lord itu juga bisa diartikan Tuhan dan Tuhan. Tergantung konteks yang diadakan di sana. Itu penggunaan kata. Makanya tidak pernah kalau God itu jadi Tuhan. Pasti dia jadi Allah kalau God. Gitu loh. Nah itu yang berbeda ya. Makanya harus dipahami itu dulu. Jangan dicampur aduk seperti itu. Lalu tadi kamu bawa kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak ada menyalahkan di sini. Dia menjunjung tinggi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak pernah dia melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah memang dia pernah ada manusia. Dia pernah menjadi manusia Yesus ini. Tetapi kan setelah itu, setelah pertemuan Yesus, pertobatan Rasul Paulus, itu Yesus sudah tidak ada, sudah kembali ke hakikatnya Allah. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus itu, makanya Rasul Paulus mengatakan dia tidak belajar dari manusia, tetapi langsung dari Yesus, Roh Allah. Karena dia langsung, utusan langsung dari Yesus yang dia dipertemukan oleh Yesus. Nah itulah dia dalam bentuk roh tadi. Itu dalam kekristenan Allah itu berhadir dalam dunia ini itu biasa dengan teofani, itu hal yang biasa, lumrah. Itu sudah terjadi di masa Abraham dan dicatatkan semua di kisah-kisah di masa perjanjian lama. Allah itu bertemu dengan para pemimpin umat. Biasa itu sama Musa, Abraham, Daniel. Semua biasa itu bertemu dengan Allah. Nah itu makanya dalam bentuk teofani gitu. Oke, cukup ya Pak John ya. Ini saya minta gini. Assalamualaikum Bang Andi. Bang Andi. Assalamualaikum. Iki 2 kali putaran lagi, setelah itu tiktokan ya kalian ya. Bang Zuma sama Pak Jones, gimana? Sepakat? Baik. 2 kali putaran Bang Zuma, Pak Jones, Bang Zuma, Pak Jones, setelah itu tiktokan. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi sebenarnya Saudara Jones ini sudah tidak mampu. Hanya muter-muter aja di situ menyalah-nyalahkan tata bahasa. Lembaga Bible Indonesia yang menabrak tata bahasa. KBBI dalam menerjemahkan kata kurios tidak mungkin menjadi Tuhan. KBBI di dalam memaknai kata Kristus tidak mungkin memaknainya sebagai Tuhan. Kalau KBBI yang diminta untuk menerjemahkan Bible, itulah yang tertulis tadi. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi, Tuan di kota Daud. Itu kalau KBBI yang disuruh menerjemahkan. Tapi karena yang menerjemahkan ini adalah orang-orang aliteng yang duduk di Lembaga Bible Indonesia, ya maka cakupannya untuk menyesatkan manusia itu harus dibawa. Bagaimana kalau mau menyesatkan tetapi yang dituliskan di situ kemudian adalah Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nggak bisa menyesatkan dong. Kan misinya menyesatkan. Sebisa mungkin bisa menyesatkan banyak orang. Itu loh poinnya.
Jadi jangan Anda menyalahkan tata bahasa Indonesia. Salahkan Bible, lembaga Anda. Lembaga Anda itu yang harus belajar bahasa Indonesia dari kelas SD dulu. Orang-orang yang dulu di lembaga Indonesia itu, lembaga Bible Indonesia, suruh kembali ke SD kelas 1. Belajar dulu di sana, perdalam dulu, permantap dulu itu ejaan EYD. Permantap dulu itu kemudian pendalaman bahasa Indonesia. Baru sadur dari bahasa lain Bible ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk kata Allah. Kalau lembaga Bible Indonesia itu orang-orang waras yang duduk di situ, bukan penyesat yang ada di sana, tidak mungkin ada kata Allah di dalam Bible kalian. Karena yang duduk di sana orang-orang setengah kepala semuanya, maka kata Allah masuk ke dalam Bible kalian. Allah itu dalam bahasa Indonesia, Bung, dalam tatanan KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tanya orang-orang lembaga Bible Indonesia yang cupu-cupu itu, yang culun-culun. Tanya, hei, kau menerjemahkan Bible kita ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Arab? Kalau ke dalam bahasa Indonesia, uang Theos itu kau terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar. Theos itu apa artinya? Theos itu artinya dewa. Kalau kau mau terjemahkan ke dalam bahasa Arab, boleh kau gunakan kata Allah atau Allah. Tapi semuanya harus bahasa Arab. Jadi orang-orang yang ada di lembaga Bible Indonesia itu memang harus disuntik pantatnya pakai suntikan sapi. Supaya otaknya itu bisa berfungsi dengan baik, tidak menyesatkan manusia. Ya, jadi kembali kepada tema, saudara. Anda ke bawah-bawah, Anda ke bawah-bawah. Seakan-akan Anda bisa menipu orang lain setelah Anda tertipu. Kristus itu manusia, udah titik. Adapun kata Tuhan itu hanya penipuan saja. Ini orang kok sudah disadarkan, gak mau sadar-sadar. Di situ kurios. Kurios itu bahasa Indonesia kita menyediakan kata Tuhan. Kenapa harus ke Tuhan? Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Theos itu artinya dewa. Akontas bahasa Yunani artinya Tuhan. Sedangkan original teks kitab saudara tak ada satupun kata akontas, yang ada theos. Berarti sekiranya dalam bahasa Yunani asli Lukas 2:11 itu ada kata theos, maka di situ wajar disebut Tuhan. Tapi karena di situ tidak ada kata theos, yang ada hanya kurios, haram hukumnya bagi ilmu pengetahuan kata kurios diterjemahkan dalam tatanan bahasa Indonesia dengan arti Tuhan. Itu merusak bahasa Indonesia itu. Berarti Anda tidak cinta kepada bahasa Indonesia. Kalau Sumpah Pemuda itu, kami pemuda Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia yang kita cintai dalam Sumpah Pemuda itu. Jangan Anda rusak tatanan bahasa kita. Jadi sekali lagi, terlepas daripada itu, saudara Kristen ini harus sadar, Kristen secara global 2000 tahun adalah anti terhadap Kristus. Kenapa? Karena mereka berupaya Kristus dimaknai menjadi Tuhan. Itulah makna kenapa Yesus mencegat kalian dan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kata Kristus aja kalian pretelin menjadi Tuhan. Ini Kristen ini memang aneh gitu loh. Pantas saja ketika Yesus berhadapan dengan muridnya yang asli yaitu Yahudi, Yesus berpesan, "Weh Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus Kristus dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya." Itu ucapan yang muncul kemudian di tengah-tengah pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada pengajaran Paulus. Orang Yahudi tidak percaya kepada pengajaran Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Tidak percaya. Yang percaya hanya orang-orang non-Yahudi. Makanya Paulus karena tidak percaya diri mengajar kepada Yahudi, maka dia bersurat di Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena dia mau mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, nggak pakai, ditolak sama Yahudi. Dia orang waras, nggak mungkin menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ini hanya bisa dijual kepada Roma. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengirim surat untuk Roma. Kristen di Indonesia ini bukan dari Yahudi, tapi dari Roma, dari Barat, dari Belanda, dari Portugis, bukan dari Yahudi. Untuk itulah saudara, kembali kepada tema kita. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu ya Kristen.
Mereka membungkus nama mereka pengikut Kristus, tetapi mereka anti terhadap Kristus itu sendiri. Anti kepada Tuhan dan anti kepada utusan Tuhan. Kalian itu anti terhadap Yesus dan anti kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Kalian adalah penyembah-penyembah Kristus, makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Kalian bukan penyembah Tuhan, saudara. Kalian penyembah makhluk. Makhluk yang ngaku Kristus. Makanya Yesus yang Kristus yang asli Anda tolak. Kristus itu adalah Tuhan. Padahal cakupan Anda mengatakan Kristus adalah Tuhan bukan ke Yesus anak Maria, tapi kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Yang Yesus membuatkan dalam Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan yang datang kepadamu. Waspadalah kepada Kristus palsu yang akan datang dan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang Yahudi pilihan juga. Jadi orang Yahudi waspada kepada ajaran Kristen. Makanya kalau orang Kristen ke Yahudi sana itu diludahin. Karena memang harus diwaspadai Kristen ini. Begitu saudara Jones. Tolong gunakan akal sehat saudara. Silakan. Saya kira nggak ada akal sehat Anda ya. Jelas-jelas Anda di sini kelihatan penyesat sekali gitu loh. Bagaimana dari kaidah tata bahasa Indonesia kamu dobrak semua itu. Apa yang disampaikan Elai sudah benar, kamu bilang tidak benar. Secara kaidah tata bahasanya kita secara keilmuan kita tahu itu benar. Kamu dobrak di situ demi satu penyesatan yang kamu ingin bangun. Itu kan kegilaan akut. Saya kira itu ngawur sebenarnya. Saya kira tidak boleh pakai cara-cara dakwah seperti itu. Itu ngaco, cara dakwah yang ngaco. Karena kamu tidak paham itu dan bahkan kamu mendobrak kaidah yang umum, yang pelajaran bahasa Indonesia yang baik. Yang kamu mungkin nggak pernah sekolah atau sekolah nggak ngerti saya. Itu jelas saya sudah jelaskan bagaimana kaidah tata bahasa Indonesia. Dan LAI menggunakan itu dengan tepat. Bagaimana kronologi satu perkembangan linguistik sudah saya jelaskan. Dan itu digunakan dengan tepat. Kamu masih tolak juga. Berarti kan ini yang penyesatan kengawuran itu sebenarnya penyesatan di kalian ini. Bukan kekristenan. Kekristenan dengan Alkitabnya sudah tepat dan sudah benar. Tidak ada yang salah di situ. Dalam penggunaan tata bahasanya, kaidahnya semua sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam kaidah tata bahasa Indonesia. Kita menggunakan KBBI juga sudah tepat. Karena itu sudah diserap. Bagaimana bahasa serapan itu digunakan oleh setiap warga Indonesia untuk dalam sebuah produk atau karyanya masing-masing. Silakan Anda menggunakan. Karena itu sudah diserap menjadi kaidah bahasa Indonesia. Itu kamu tidak mengerti juga di situ. Nah ini kan satu penolakan atau satu keterbelakangan dalam keilmuan dipertontonkan dan tidak malu dengan itu. Ini kan lucu sebenarnya saya lihat. Yang nggak logika itu kalian gitu loh. Bahwa Anda mempertontonkan sesuatu yang tidak masuk logika dalam kaidah tata bahasa Indonesia, dalam kaidah struktur cerita di Alkitab, cerita peristiwa yang terjadi, penyalipan dan segala sesuatu. Anda menolak semua itu dan membuat satu karangan baru yang sesuai mungkin dengan doktrin Anda. Bahwa doktrin Anda tidak lengkap dan tidak bertanggung jawab dengan semua cerita yang ada, itu urusan Anda. Tetapi tidak bisa dibawakan ke iman lain dengan struktur penceritaan dalam kitabnya yang sangat runut. Bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia harus hadir. Allah itu hadir menjadi manusia diceritakan dasarnya. Bagaimana dia lahir diceritakan. Bagaimana dia berjalan pelayanan diceritakan. Bagaimana dia harus selesai dalam pelayanannya diceritakan. Tapi kan di tempat kalian tidak ada. Nah itu jangan disamakan dengan kitab kami yang terstruktur dengan rapi. Sampai bahwa dia itu keluar dari mati dan bangkit itu orang yang sama. Ketika kamu tidak memahami struktur cerita ini, ya jangan disalahkan Alkitabnya. Kamu yang tidak memahami struktur cerita ini dari apa yang sudah disampaikan dalam Alkitab itu, baik beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab itu, Injil itu ya, Matius, Lukas, Yohanes dan terusnya Markus sudah menceritakan bagaimana dari kelahiran itu mereka semua saling melengkapi penceritaan peristiwa itu. Lalu kamu anggap ini satu yang berbeda, kamu yang tidak nyambung, ya jangan disalahkan logika dari Alkitab, logika kamu yang tidak masuk ke situ. Oke, coba cukup Pak Jones. Benar. Cukup Pak Jones ya. Sekali lagi setelah itu tiktokan Bang Zuma, Pak Jones, setelah itu langsung tiktokan aja ya. Ya sebentar, saya belum selesaikan Pak. Sebentar, saya kira saya harus jelaskan lagi bahwa di dalam kekristenan ini, jadi Kristen ini bukan antikristus. Tadi saya katakan, memang ada antikristus yang tidak mengakui Kristus itu datang
Tuhan itu datang menjadi manusia, itu sudah saya sampaikan. Bahkan saya kasih tahu bahwa Anda juga tahu siapa yang Kristen seperti itu. Tetapi kamu berhadapan dengan saya Kristen Tritunggal yang sangat memahami bahwa Allah itu datang menjadi manusia. Totali orang di Alkitab sudah diajarkan dan sudah dipaparkan begitu rupa bahwa Allah itu menjadi manusia. Nah, ini saya kira kita harus paham itu. Ya, di dalam Allah Kristus Tritunggal tidak masalah Allah menjadi manusia, dan jelas itu. Nah, di situ jadi saya kira bukan kita yang akal logikanya tidak ada, justru Anda akal logikanya tidak ada. Teman-teman melihat struktur dalam bercerita Alkitab bahwa itu Kristus yang sama dari yang dilahirkan sampai yang mati dan bangkit. Tidak ada jeda di situ yang bisa menisbikan kita mengartikan hal yang berbeda. Tidak ada celah. Kalau kamu bisa mengartikan itu berbeda, berarti kamu tidak bisa nangkap cerita itu secara keseluruhan. Ya itu problem kamu, problem Alkitab. Sebentar Dedi, kita masa gue cuma bicara gak dipotong-potong. Sebentar dulu lah, sampai sabar dulu kamu. Kan kita bicara diskusi baik kan. Makanya saya cuma bilang bahwa konstruksi Alkitab itu jelas, clear. Bahwa Allah itulah, Yesus itulah yang mati dan bangkit, yang dilahirkan oleh anak Maria. Karena konstruksinya jelas, semua cerita itu runut. Nah, lalu kalau Yesus katakan itu adalah dia, Yohanes 8 ayat 24 juga mengatakan, bila kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah itu sendiri, kamu mati dalam dosamu. Itu pernyataan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kamu mati dalam dosamu. Saya kira saya sampaikan itu aja, ya. Saya sudah peringatkan. Silakan. Oke, siap. Oke, jadi iya, kelihatan ya teman-teman, antikristus ini ya lagi berkarya mendongeng di tengah-tengah kita. Jadi Saudara Jones, ketika Anda mengatakan saya salah memahami bahasa Indonesia, sekali lagi saya katakan, bahasa Indonesia itu tidak bisa dirubah-rubah. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa apapun, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kaidah bahasa Indonesia secara otomatis akan mengisi kata per kata sesuai dengan makna dari sumber yang ada. Maksudnya sumber bahasa yang mau dialihbahasakan ke Indonesia. Tidak berlaku bagi Lembaga Bible Indonesia. Karena Lembaga Bible Indonesia itu berdasarkan kemudian kepada Ini kenapa nggak ada suaranya? Kok nggak ada suaranya, Bang Juma? Bang Juma lagi Kena tombak itu, kena tombak. Ada iya. Oke. Bang Handi kok nggak kelihatan? Aduh. Diskusi lucu juga. Ya sebenarnya gini ya. Udahlah, gue juga sibuk ini kan, gue juga udah banyak urusan. Apa-apalah, yang penting teman-teman bisa memahami kekristenan dengan baik. Ya memang penggunaan kata-kata itu kan memang ada di dalam KBBI, bisa digunakan. Semua Bang Hendy bikin buku bisa gunakan itu. Kata Allah, kata Rasul, semua kan diserap sudah. Kan itu sudah diserap menjadi KBBI oleh pusat bahasa kita loh. Pusat bahasa kita mengambil. Silakan. Sebenarnya ya banyak orang datang nanti kita. Terus bagaimana? ya KBBI mengambil kata Allah. KBBI mengambil tombak. KBBI mengambil kata Allah, tapi KBBI mendefinisikan kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan dalam nama Tuhan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kembali kepada tema. Jadi Kristus ini jelas adalah mereka yang melantik Kristus menjadi Tuhan. Sedangkan Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Ketika ada manusia yang menyembah kepada Kristus, berarti dia anti terhadap Kristus. Nah, ada kemudian
contoh yang sederhana. Misalnya ada orang mengatakan kepada orang lain bahwa apa yang ditunjukkan itu adalah seekor sapi. Tetapi di luar pemahaman daripada dia mengatakan itu adalah seekor sapi, dia menganggap sapi itu adalah manusia. Berarti orang ini lain di mulut, lain di praktek. Inilah yang terjadi kepada saudara Jones. Menganggap Yesus itu Kristus, tapi di sisi lain menganggap Yesus, tapi pada prakteknya menganggap Yesus itu Tuhan. Dengan memelilit lidah, Tuhan adalah Tuhan, itu adalah kemudian tata bahasa yang dinamis, yang tidak statis, tapi dia mengalami perubahan-perubahan. Lah, kitab suci kok kayak gitu modelnya? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Oh, yang lahir manusia. Tuhan di kota Daud itu baru betul, karena dia manusia bukan Tuhan. Yang salah itu lembaga Anda dan yang salah itu Anda. Yang betul adalah hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang lahir bagimu manusia yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Kok Tuhan yang lahir? Orang waras mana yang bisa menerima Tuhan lahir? Hah? Orang waras mana? Kecuali orang yang memperbodoh diri. Orang waras tapi memperbodoh diri. Orang waras tapi menyesatkan diri sendiri. Yang disebut Tuhan itu pencipta. Tuhan bisa ciptaan. Tapi yang lahir sudah pasti bukan Tuhan. Yang lahir sudah pasti Tuhan. Memang Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa digelari Tuhan karena dia adalah pemilik, dia adalah junjungan. Tapi manusia tidak boleh digelari Tuhan, dia hanya cocok Tuhan saja. Tuhan pencipta langit dan bumi bisa bergelar Tuhan, bisa bergelar Tuhan. Manusia, Yesus boleh bergelar Tuhan, tapi tidak boleh bergelar Tuhan. Kecuali antikristus. Boleh menuhankan manusia Yesus kalau Anda antikristus. Nah, kalau Anda antikristus, disitulah Anda kemudian menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Anda adalah pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Kristus yang keluar dari kubur inilah yang mau dituhankan. Makanya Anda menggabungkan, memaksakan Tuhan ini, Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus. Karena antara Tuhan Yesus yang adalah anak Maria dan Tuhan Yesus yang adalah anak kuburan, itu adalah dua pribadi yang berbeda. Tuhan Yesus anak Maria, Tuhan Yesus adalah anak kubur yang keluar dari perut kubur pada hari ketiga. Itu adalah makhluk yang dilahirkan oleh bumi. Yang Yesus nubuatkan dalam Yohanes 12 nomor 12 nomor 30 dan Yohanes nomor 31 dan Yohanes 14 nomor 30. Dia dilemparkan dari perut bumi sang penyesat itu. Jadi saudara, saya simpulkan kepada saudara, orang yang menyembah Kristus itu adalah orang yang menyembah makhluk yang keluar dari perut bumi. Kalau Anda memaksakan Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus, Tuhan Yesus anak Maria, berarti Anda adalah pengikut palsu. Karena anak Maria hanyalah Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang keluar dari kubur. Itu berbeda. Itu agar dipahami itu. Jadi jangan Anda memaksakan Kristen itu pengikut Tuhan Yesus. Bukan. Kristen itu pengikut Tuhan Kristus yang keluar dari kubur. Paham ya? Jadi kalau Yesus, dia adalah Tuhan bagi Bani Israel. Kalau Yesus Kristus yang keluar dari kubur, dia adalah Tuhan bagi Pak Jones dan Kristen lainnya. Jadi kita tidak usah ribut siapa kemudian anti. Udah masuk TikTok kan tadi? Belum. Oke. Sabar. Jadi sabar Pak Jones. Jadi materi yang saya sajikan, materi yang ingin saya sajikan di sesi TikTok ini adalah yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan. Itu aja, di situ kuncinya. Silakan. Ya, gini ya. Jadi, makanya di dalam ini makanya kamu mungkin harus biasakan melihat Alkitab itu secara
ceritanya itu runut. Nah ini kalau nggak runut ini yang repot, kita memang penggal-penggal jadi nggak paham. Padahal di Alkitab itu sudah dijelaskan, walaupun di beberapa ayat terpecah ya. Tetapi sudah dijelaskan itu kalau kamu punya nalar yang cukup, bagaimana Allah itu menjadi manusia. Pertama itu bentuk kasih. Memang dijelaskan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan memperoleh keselamatan yang kekal. Ya, jadi di situ memang terpecah di Yohanes 3. Di situ jelas bahwa Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah ini konstruksinya baru kamu tahu bahwa anak yang tunggal ini adalah Sang Firman yang dimaksud. Nah itu harus kamu paham. Di Yohanes 1 memang dia di depan, karena memang dia sudah dijelaskan dulu ini. Nah baru ke Yohanes 3 menjelaskan kenapa ini Firman ini bisa ada menjadi manusia. Karena inilah dia dasarnya. Yohanes 3 ayat 16. Dia diutus karena Allah itu mengasihi dunia, maka dia mengaruniakan anaknya. Nah itu konstruksinya. Ya, ketika dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, itu menjadi duinatur. Karena kamu tidak paham ini, kamu menolak duinatur Yesus. Nah jadi semua itu akan kamu jadi nggak konstruksinya, jadi kamu jadi ngawur terus. Kalau bangunan itu sudah dari dasar fondasinya miring, kamu kan miring terus sampai ke atas, kayak Menara Pisa. Mungkin lebih lagi tuh. Menara Pisa cuma 90 berapa kemiringannya. Nah kamu lebih parah lagi mungkin, karena sudah miring dari awal. Nah usahakan makanya jangan miring dari awal, sehingga konstruksi ke atasnya itu bagus. Ya, jadi ini adalah Allah yang menjadi manusia. Allah itu entitasnya roh, dijelaskan oleh Yesus. Ayat 24. Ini yang miring siapa ini yang miring? Bentar dulu loh kau Juma. Tuhan jadi manusia, miring. TikToknya kapan? Semakin dijelaskan semakin ngawur ente. Loh yang nyawur kok kamu, kok bukan saya. Kamu kan makanya saya jelaskan kemiringan kamu. Kamu tidak paham. Ya, yang miring itu Tuhan kok manusia, miring itu. Karena kamu tidak paham dunatur Yesus. Bahwa dunatur kok Tuhan kok dunatur. Ya, dan roh dia tetap sekarang Allah. Tuhannya Yahudi, saudara. Tuhannya Yahudi ada berapa natur? Nah ada itu kan Tuhan Yahudi kan manusia. Inilah kemiringanmu. Tuhannya Yahudi, saudara. Tuhannya Yahudi yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub ada berapa natur? Yaitu roh satu dalam bentuk roh. Satu. Yesus. Terus siapa Dalam yang mengajarkan bentuk Anda Tuhannya Yahudi menjadi dua natur? Nggak ada, saya nggak ada urusan dengan Yahudi. Ya, berarti Anda kan Yahudi, miring. Anda miring, Nah, miring berarti Anda bengkok. Artinya Anda bengkok. Udah miring, saudara Jones dari dulu bengkok. Tuhannya Yahudi satu natur kan? Satu natur. Tuhannya Yahudi satu natur atau dua natur? Tanya dulu. Ke atas kita akan miring terus. Tuhannya Yahudi satu natur atau dua natur? Jawab. Kalau Yahudi Tuhannya Yahudi satu natur atau dua natur? Jawab. Tentu dia adalah roh. Tidak ada Tuhannya yang Yahudi manusia. satu natur atau dua natur? Ya dia roh itu berarti apa? Satu natur atau dua natur? Ya saya bilang tadi dia roh. Kamu bisa berpikir nggak kalau dia roh? Saya tanya dua natur atau satu saya jawab natur? kamu satu roh. Coba. Satu natur atau dua natur? Itu entitasnya roh dia. Saya ulang pertanyaan saya, ini sudah mulai ke miringnya, ini udah ketahuan. Bukan miring lagi, ini udah tengkurap. Udah tengkurap. Tuhannya Yahudi satu natur atau dua natur? Iya itu kan dia roh, masih Yesus itu masih Saya berupa tidak roh. tanya itu siapa, Ya. saya bertanya Tuhannya Yahudi berapa Dalam natur? Kalau Tuhanmu kan ada tiga natur, satu roh, dua manusia, satu burung merpati. Pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi berapa natur? Itulah dalam bentuk roh. Parah ini, parah, parah. Ini bukan miring lagi nih, ini sudah Dia tengkurap. sudah menjadi manusia yang satu natur itu. Saya ulang pertanyaan saya, saudara-saudara, dengarkan. Kamu jangan Disimak miring, dulu. Ini gitu. yang miring siapa? Kalau Tuhannya kamu Yahudi miring di berapa situ, natur? Kamu akan miring terus. Gitu. Tuhannya Yahudi berapa natur? Tadinya satu natur dia bentuk roh. Yang roh itu Satu menjadi natur. manusia, Sampai kapan Cuma. Tuhannya Yahudi satu natur? Nah, Sampai kapan? jadi Sampai manusia kapan itu Tuhannya jadi Yahudi satu natur? Cuma itu kita nggak ada urusan Sampai dengan kapan? Yahudi. Sampai kapan Tuhannya Yahudi satu natur? Sampai kapan? Itu tidak bisa jawab. Kamu tanya dengan orang Yahudi. Sampai kapan Tuhannya Yahudi Nggak bisa satu jawab. natur? Sampai Saya orang kapan? Kristen bukan orang Yahudi.
Iya makanya saya tanya samamu, Tuhannya orang Yahudi berapa natur dan sampai kapan dia harus satu natur? Jawab. Nah itu kemiringan kamu lagi. Miring dia, miring. Kenapa Berarti Tuhan yang kau bawa itu konsep dari Roma, Tuhan Romawi, gitu. Ini kan saya bukan Yahudi, saya Indonesia. Oh, berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Ya, berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Yahudi tidak mempercayai Yesus kan bukan urusan berarti saya. Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Sama. Gitu? Beda. Sama. Nah, sekarang kalau sama, Tuhannya Yahudi berapa natur? Ya tapi kan Tuhan yang satu natur itu telah menjadi manusia menjadi dua natur. Nah, itu berarti dua natur. Ini Tuhannya Yahudi kau miringkan menjadi manusia. Siapa yang mengatakan kemudian? Siapa yang ngajarkan kamu? Siapa yang ngajarkan kamu Tuhannya Yahudi berubah menjadi manusia? Hei, kamu nggak baca Alkitab? Kamu comot-comot. Yang mengajarkan saudara bahwa Tuhannya Yahudi menjadi natur manusia siapa? Saya nggak bilang Yahudi, saya nggak ada urusan, saya berani jawab tentang Yahudi. Ya udah, kalau begitu Anda ke gereja seperti biasa, celop. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Saya udah sabar dari tadi. Dari dulu memang Anda itu tidak pernah mau waras. Anda itu memang dari dulu gila aja terus kerjanya. Anda ke gereja seperti biasa, celop. Jangan lupa cium dan jilat tangan sendiri. Ya. Ketahuan ya teman-teman. Ternyata Tuhannya Yahudi satu natur. Begitu sampai ke mimbar gereja menjadi dua natur. Bahkan sampai 3 natur juga. Ada burung merpati. Ya, jadi mereka membuat pondasi sendiri. Pondasi agama Yahudi dan pondasi agama Kristen itu berbeda. Agama Yahudi sampai kapanpun la ilaha illallah. Itu agama Yahudi itu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Itu Yesaya 43 nomor 10. Akulah Tuhan selama-lamanya, tidak ada yang lain di sisi aku. Selama-lamanya. Kalau berbicara mengenai selama-lamanya berarti jangan pernah kau anggap manusia yang keluar dari kubur itu yang mengaku akulah dia itu adalah Tuhan yang setara dengan Tuhannya Yahudi. Pantaslah kalian itu diludahin sama Yahudi karena kalian itu memang sesat lagi menyesatkan. Jadi saya simpulkan sahabat-sahabat sekalian,